Shalom, callers dimanapun Anda berada. Sukacita saya menyapa di ruang dengar saudara, di ruang keluarga saudara. Dan saya rindu setiap rumah tangga hari ini memasuki fase-fase yang luar biasa. Karena Anda punya kesempatan quality time, waktu yang terbaik akan tersedia buat keluarga-keluarga rumah tangga yang hari ini harus ada tinggal di tengah-tengah rumah ya. Karena selama ini kita beraktivitas dan kita mungkin agak abai, agak sibuk menyediakan waktu buat rumah tangga dan keluarga kita. Nah, hari ini kita masih masuk dalam agenda kita 7 series tentang sengat maut kepahitan. Ya, hari kemarin kita sudah bahas sebuah perkara yang menarik. Ketika Yesus ada di atas bukit Golgota, di atas kayu salib, kalimat pertama yang Yesus ucapkan ketika dia di atas kayu salib adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalimat pengampunan ini diucapkan menjadi kalimat pertama dari 7 kalimat Yesus yang diucapkan di atas kayu salib. Nah, pertanyaan yang menariknya adalah, mengapa di atas kayu salib Yesus mengucapkan kalimat pengampunan? Yesus mengucapkan kata-kata yang mengampuni akan kesalahan dan dosa orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Nah, kekristenan percaya kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik kita. Ya, sekalipun ada beberapa agama yang mengajarkan kita diselamatkan ditentukan seberapa kita berbuat baik. Namun kita punya kesadaran bahwa perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan karena kita memiliki keterbatasan untuk bisa berbuat baik. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena kita sadar hari ini sebagai manusia kita sangat memiliki keterbatasan. Dan nature kita sangat-sangat menyenangi yang namanya dosa. Setiap dosa dan pelanggaran selalu bicara masalah kenikmatan daging. Nah, oleh sebab itu kita sadar kita diselamatkan oleh karena kematian Yesus. Tetapi kalau kita memberikan pertanyaan yang lebih dalam lagi, apakah ketika Yesus mati di kayu salib, ketika dia tidak mengucapkan kalimat pengampunan, artinya dia tidak mengampuni, kira-kira kematiannya tetap memberi dampak dan menyelamatkan kita apa tidak? Artinya seandainya Yesus mati dalam kepahitan, luka batin yang hebat, pertanyaan yang paralel adalah, masihkah kematian Yesus itu menyelamatkan kita? Masihkah kematian Yesus itu mempunyai power, otoritas, membuat kita diselamatkan dari kemurka Allah yang menyala-nyala? Nah, saya percaya ketika iblis merancangkan penyaliban Yesus di atas kayu salib, dia bukan sekedar membunuh Yesus, tetapi rancangan yang terbesar adalah menggagalkan rencana Allah. Dengan cara apa dia menggagalkan rencana Allah? Dia menggagalkan rencana Allah dengan cara korban Yesus itu menjadi korban yang tidak sempurna atau bercacat. Kenapa? Atau bagaimana caranya membuat korban Yesus tidak sempurna dan memiliki cacat? Cara sederhananya adalah dia memberikan kepahitan atau luka batin dalam hati Yesus. Dengan cara apa? Dia bangkitkan Yudas yang mengkhianati Yesus. Sebuah pengkhianatan dalam kehidupan kita, baik ketika kita di perusahaan sebagai karyawan bekerja atau dalam rumah tangga kita dikhianati, saya rasa itu sangat menyakitkan dan melukai hati kita. Kalau sekedar membunuh Yesus, iblis tidak perlu bangkitkan Petrus menyangkali sampai 3 kali. Bayangkan orang yang menjadi ring satu Yesus, kepercayaan Yesus, tangan kanan Yesus, dia mengkhianati Yesus dengan cara menyangkalnya sampai 3 kali. Kalau sekedar bunuh Yesus, iblis tidak perlu bangkitkan orang Yahudi yang teriak, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Padahal 3,5 tahun Yesus datang hadir di tengah-tengah hidup mereka hanya dengan satu tujuan, dia memberikan pertolongan, melakukan mujizat untuk orang-orang Israel yang dipilihnya. Artinya kita menemukan sebuah perkara yang menarik adalah Yesus ketika sekali salib dirancangkan iblis dengan begitu kejinya, dengan cara apa? Dilukai hatinya. Ternyata secara kebenaran, ketika kalau Yesus itu kepahitan, Yesus itu mengalami luka batin yang hebat, Yesus mengalami kepahitan yang hebat, maka kematian Yesus akan menjadi sia-sia. Kenapa saya katakan demikian?
Karena prasyarat binatang yang mau dikorbankan di atas mezbah sebagai penghapus dosa, sebagai penghapus kesalahan seorang, itu persyaratannya sangat jelas. Dia tidak boleh bercacat dan tidak boleh bercela. Artinya salah satunya dia tidak boleh ada luka. Ya. Dan ketika Yesus terluka, maka itu artinya korbannya cacat, korbannya kena diskualifikasi, korbannya tidak sempurna, maka sekalipun Yesus mati di kayu salib, dia menderita hebat dengan luar biasa, maka kematiannya akan menjadi sia-sia. Ya, artinya iblis mempunyai rancangan yang jahat sekali membuat Yesus kepahitan supaya korban Yesus menjadi korban yang tidak berharga dan tidak bernilai. Jadi kesimpulan yang pertama kemarin kita menemukan bahwa kepahitan itu membuat orang tidak bisa berkenan kepada Allah. Nah, hari ini kita akan masuk ke sesi yang kedua tentang kepahitan ini ya. Nah, kembali kita akan baca Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal 8. Ini akan menjadi penghantar kita beberapa hari supaya ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Wahyu pasal 8 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Perhatikan dengan seksama. Wahyu pasal 8, 10 dan 11 bilang begini. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Kitab Wahyu memberikan catatan penting kepada kita hari ini bahwa pada akhir zaman digambarkan ketika malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, maka ada bintang yang jatuh dari langit, dan bintang itu akan menerpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Artinya sepertiga itu jumlah yang besar, jumlah yang masif, jumlah yang banyak. Sepertiga dari mata-mata air itu akan terkena dijatuhi oleh bintang itu. Dan Alkitab memberikan catatan, nama bintang itulah Absintus, yang artinya pahit. Dan Alkitab memberikan sebuah peringatan buat kita dari Alkitab kita dalam ayat ke-11, banyak orang mati karena minum air itu. Saudara bisa bayangkan hari ini bahwa Alkitab sudah memberikan early warning, peringatan dini buat kita. Salah satu pembunuh terbesar iman orang percaya, salah satu pembinasa iman orang benar adalah kepahitan. Artinya kepahitan menjadi sebuah dosa yang membuat kita harusnya berpikir keras bagaimana kita berjuang mengatasinya. Ya. Dan hari ini masuk sesi yang kedua, saya katakan kenapa kepahitan ini sangat maut yang mematikan. Kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim. Kenapa saya katakan kepahitan itu menjadi sangat maut yang mematikan? Kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-12. Ayat yang ke-7. Hakim-Hakim pasal 12 ayat yang ke-7. Perhatikan dengan seksama. Ayat ini memberikan catatan penting buat kita. Hakim-Hakim 12 ayat 7 berkata demikian. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Alkitab memberikan sebuah catatan penting buat kita, sebuah record yang hari ini kita bisa nikmati. Alkitab berikan catatan kepada kita, dikatakan Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. 6 tahun waktu Tuhan memakai Yefta, 6 tahun durasi yang bisa digunakan, dimanfaatkan Tuhan dalam kehidupan Yefta, lalu dia meninggal. Alkitab berikan catatan setelah dipakai Tuhan 6 tahun. Yang menarik dari peristiwa Yefta adalah Yefta dipakai Tuhan hanya 6 tahun, tetapi biografi perjalanan hidupnya dituliskan oleh Alkitab secara detail sepanjang 47 ayat. Dari mana 47 ayat itu menceritakan kita kisah Yefta? Yang pertama ditulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 40. Yang kedua pasal 12 ayat 1 sampai 7.
Artinya dengan biografi yang lengkap, biografi yang menceritakan dengan detail kehidupan Yefta, tapi Yefta hanya bisa dipakai Tuhan 6 tahun lamanya. Sedangkan hamba-hamba Tuhan yang lain, kita ingat hakim yang pertama Otniel, dituliskan dalam Alkitab hanya 11 ayat, pasal 3 ayat 1-11, tetapi dia bisa dipakai Tuhan 40 tahun lamanya. Hakim yang kedua kalau nggak salah namanya Ehud, dituliskan dari ayat 12 sampai 30, artinya 19 ayat, dipakai Tuhan 80 tahun. Yefta dipakai cuma 6 tahun, dituliskan 47 ayat. Sedangkan Simpson yang diceritakan panjang lebar juga dipakai 20 tahun. Hakim perempuan yang bernama Deborah juga dipakai 20 tahun. Berarti ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang agak mengecewakan. Kenapa Yefta bisa hanya dipakai 6 tahun saja. Sedangkan penulisan biografi Yefta begitu panjang dan lebar. Artinya Tuhan berkenan kepada Yefta untuk mengerjakan perkara-perkara yang hebat. Tuhan rindu memakai Yefta, menggunakan Yefta sebagai alat tangan Tuhan dengan cara-cara yang ajaib. Tetapi Yefta tidak bisa dipakai Tuhan sampai dengan maksimal. Artinya dia menyelesaikan pertandingan imannya mungkin dengan tidak dengan finishing well, artinya unfinishing well. Kenapa Yefta seperti itu? Ternyata Yefta dihentikan Tuhan karena dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, perhatikan. Hakim-hakim 12 ayat 4 sampai 6 dikatakan demikian. Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Yefta berperang melawan suku Efraim. Salah Gilead adalah bagian salah satu suku Efraim, jadi dia berperang dengan suku besarnya. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim. Hebat ya. Sebuah pasukan yang kecil tetapi dipimpin oleh seorang yang hebat, maka dia bisa mengalahkan musuh yang besar. Sebab orang-orang itu mengatakan, kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkanlah aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraim ke engkau? Dan jika ia menjawab bukan, mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu Sibolet. Jika ia berkata Sibolet tidak pakai Y, jadi tidak dapat mengucapkan dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya di tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Dari cara peperangan, dari kontur peperangan yang dilakukan oleh Yefta, saya rasa kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang luar biasa sekali. Bahwa Yefta pemimpin yang hebat, berperang dengan luar biasa, bahkan menaklukkan suku Efraim dengan luar biasa. Padahal dia bagian suku Efraim, suku kecilnya. Yang menarik adalah apa yang dilakukan Yefta itu menggambarkan siapa Yefta yang sesungguhnya. Alkitab berikan catatan, mereka pasukan Yefta menanti tempat-tempat penyeberangan di sungai Yordan. Apabila ada orang yang pergi menyeberang untuk menyeberangi sungai Yordan, dan mereka ditanya, mereka orang Efraim atau bukan? Kalau mereka berkata bukan, kami bukan orang Efraim, maka simpel sekali untuk membedakan orang Efraim atau tidak. Maka orang-orang Yefta akan bertanya kepada mereka, coba katakan dahulu Sibolet. Jadi kalau dikata Sibolet pakai Y, sehingga orang-orang ini gak bisa menyebut Y, maka mereka bilang Sibolet, ketahuanlah mereka aksennya orang-orang Efraim. Dan kalau ketahuan mereka orang Efraim, apa yang dilakukan oleh Yefta dan pasukannya? Luar biasa. Yefta melakukan kejian yang hebat. Yefta melakukan kesadisan yang luar biasa. Yefta melakukan kekejaman yang luar biasa. Maka orang itu dibunuh dengan cara disembelih. Saudara bisa bayangkan, pembunuhan dengan cara disembelih itu sangat begitu sadisnya. Sangat begitu kejamnya. Dan Alkitab berikan catatan kepada kita hari itu. Pada waktu itu tewas dari suku Efraim 42.000 orang. Saudara bisa bayangkan 42.000 orang mati dan sebagian dibunuh dengan cara disembelih. Ini menunjukkan sebuah karakter dalam hidup Yefta. Ini menggambarkan karakter Yefta yang sesungguhnya. Bahwa Yefta adalah orang yang sadis.
Yefta adalah orang yang kejam. Yefta adalah orang yang pembunuh berdarah dingin. Yefta adalah orang yang tega menumpahkan darah samanya saudaranya sendiri dengan luar biasa. Nah, pertanyaan kita muncul dalam diri kita. Kok bisa ya seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang yang dipilih Tuhan memiliki karakter yang begitu keras, memiliki karakter yang begitu kejam, memiliki karakter yang begitu sadis. Hari ini kita juga menemukan tidak sedikit banyak hamba-hamba Tuhan juga yang mempunyai gaya hidup yang begitu keras. Mereka kejam sekali, mereka sangat memimpin dengan tangan besi. Timbul pertanyaan dalam diri kita, kenapa mereka bisa seperti itu? Saya percaya salah satu penyebab orang bertindak keras, bertindak kejam, high temper, gampang sekali marah, dan mudah sekali murka karena faktor kepahitan. Saya percaya kalau kita lihat peristiwa ini dengan kacamata psikologi, maka kita akan menemukan Yefta adalah seorang yang sangat sadis. Dan seorang yang sangat sadis, orang yang sangat kejam, orang yang sangat keji biasanya adalah orang-orang yang terluka. Buktinya kita lihat ya, Hakim-Hakim pasal 11. Ayat 1 sampai 3. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan dia diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Ternyata kalau dilihat dari pasal 11 ayat 1 sampai 3 kita menemukan sebuah alasan kenapa Yefta menjadi seorang pemimpin yang pemberang, pemimpin yang begitu sadis, pemimpin yang begitu bengis, pemimpin yang high temper, pemimpin yang gampang sekali murka. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3 mencatat Yefta adalah anak yang tertolak dalam keluarga. Kenapa? Karena Yefta anak perempuan lain dari seorang bapak yang punya istri yang sah, menikah tidak punya anak, lalu dia ambil perempuan sundal, lahirlah Yefta. Setelah itu istri yang sah melahirkan anak-anak laki juga, dan timbul pertengkaran siapa yang berhak menerima warisan terbesar. Padahal hukum sipil Yahudi memberikan catatan seorang anak sulung itu mendapat milik pusaka lebih besar yang lain karena dia mendapat 2 bagian. Oleh sebab itu tidak heran istri yang sah anak-anaknya berusaha mengambil hak sebagai sulungannya supaya Yefta tidak mendapati harta yang besar dari orang tuanya. Jadi Yefta dibuli, Yefta ditolak, Yefta dimarginalkan dalam keluarga dan dia pergi ke tanah Tob berkumpul menjadi perampok. Ketika seorang pemimpin agama, ketika seorang pemimpin, seorang leader belum selesai dengan dirinya, hidup dalam kepahitan, hidup dalam kebencian, hidup dalam akar pahit yang hebat, maka saya percaya dia akan gunakan seluruh otoritasnya untuk menghancurkan orang lain. Jadi Yefta hanya bisa dipakai 6 tahun. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan melihat ada sebuah potensi yang berbahaya kalau Yefta tetap dipakai dan dia belum selesai dengan kepahitannya. Mungkin akan lebih banyak korban lagi yang dibinasakan oleh Yefta. Artinya apa kebenaran yang kedua yang kita bisa dapatkan pada hari ini? Saya mau katakan dengan serius. Dalam rencana Tuhan yang hebat, dalam rencana Tuhan yang besar, khususnya di akhir zaman ini, Tuhan tidak sediakan tempat buat orang-orang yang kepahitan. Artinya orang-orang yang kepahitan tidak akan pernah ada tempat dalam rencana Tuhan yang besar, dalam rancangan Tuhan yang hebat, rencana Tuhan yang besar. Maka saya berani pastikan Tuhan tidak menyediakan tempat buat orang-orang yang kepahitan, sebab begitu berbahayanya orang yang kepahitan. Hari ini kekasih-kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, selesaikan kepahitanmu. Jika engkau seorang hari ini seorang gembala yang masih kepahitan, mungkin masa kecil engkau menerima perlakuan yang tidak menyenangkan, dibully, mungkin ditindas orang. Jika engkau belum sembuh dengan penyakitmu, engkau belum selesai dengan situasi ini, percayalah dengan otoritas yang kau punya, engkau akan memimpin sebuah gereja dengan kekerasan yang hebat.
Jadi hari ini sadar, Tuhan sedang membangun sebuah umat yang layak layak bagi Tuhan untuk mengerjakan rancangan yang besar di hari-hari terakhir ini. Sebab saya percaya Tuhan sedang membangkitkan sebuah generasi yang akan melayani Tuhan di akhir zaman ini, merebut setiap jiwa, merebut setiap kota untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya berani pastikan tidak ada tempat buat orang-orang yang hidup dalam kepahitan. Oleh sebab itu maka hari ini kekasih-kasih Tuhan, engkau mungkin kepahitan oleh suamimu. Hari ini berdoa kepada Tuhan agar Tuhan melepaskan ikatan kepahitan itu, agar Tuhan melepaskan belenggu kepahitan, agar Tuhan melepaskan segala yang membuat engkau pahit, dan engkau mampu memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Maka engkau akan mendapatkan tempat dalam rencana Allah yang besar. Tetapi jika engkau tidak punya kemampuan untuk mengampuni, tidak selesai dengan dirimu, engkau membiarkan kepahitan menguasai hidupmu, maka sebenarnya pastikan Tuhan tidak bisa pakai engkau dengan luar biasa dalam kehidupanmu. Mungkin hari ini ada anak-anak yang kepahitan dengan orang tuanya. Hari ini kalimat yang sama saya ucapkan, kepahitan membuat engkau tidak berkenan kepada Allah. Tetapi kepahitan juga membuat engkau tereliminasi, engkau terpinggirkan, engkau tidak disediakan tempat dalam rencana Tuhan yang besar bagi orang-orang yang kepahitan. Jadi hari ini kasih Tuhan, saya rindu kita memiliki hati seorang Bapa, hati seperti Kristus yang bisa mengampuni. Yesus saja yang terentang dari kayu salib, menderita, sengsara, mati, dipermalukan. Maka segala yang dia kerjakan akan menjadi sia-sia kalau dia kepahitan. Hari ini saya percaya kisah Yefta memberikan catatan buat kita. Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Tuhan menyediakan sebuah karya yang hebat dalam hidup seorang Yefta. Tapi Yefta tidak selesai dengan dirinya. Dia dibesarkan dengan kepahitan. Dia diikat oleh kepahitan. Dia dikuasai oleh kebencian. Maka apa yang terjadi? Buah pelayanannya pun, buah pelayanan yang lahir dari kebencian, 42.000 orang mati. Sebagiannya dibunuh dengan cara disembelih. Tidak peduli Yefta adalah seorang yang hebat, pahlawan yang gagah perkasa. Dia pemimpin yang tangguh karena mampu memimpin peperangan dengan hebat. Tetapi ketika dia tidak selesai dengan dirinya, Tuhan singkirkan dia. Hari ini jangan kau berpikir kau adalah seorang pemimpin rohani, seorang gembala yang hebat, yang menggembalakan begitu banyak domba-domba ke kerajaan Allah. Tetapi saya mau katakan siang hari ini, jika engkau tidak selesai dengan dirimu, engkau tidak hidup dalam pengampunan, kepahitan masih menguasai hatimu, hanya tinggal tunggu waktu, Tuhan akan menyingkirkan engkau dari rencana Tuhan yang besar. Jadi hari ini yang kedua kita menemukan sebuah rangkaian bahayanya kepahitan, sehingga saya sebut sengat maut yang mematikan, yaitu membuat kita tidak memiliki tempat dalam rencana Allah yang besar. Oleh sebab itu hidup dalam pengampunan. Bagaimana sih kita hidup dengan pengampunan? Kita harus hidup di dalam hadirat Tuhan, mengalami Tuhan sungguh-sungguh. Sebab orang yang mengalami Tuhan, saya percaya dia akan merasa bersyukur ketika diampuni. Maka dia juga akan dengan lebih mudah untuk mengampuni orang lain. Oleh sebab itu Kolors dimanapun Anda berada siang hari ini, berjuanglah bersama dengan saya. Karena kepahitan adalah bagian dari hidup kita. Tidak pernah ada orang yang hidupnya tidak pernah terluka. Tidak pernah ada orang yang dalam hidupnya tidak pernah mengalami kepahitan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita. Kita harus berjuang melepaskan kepahitan. Meninggalkan kepahitan itu. Supaya kita menjadi orang-orang yang layak dan berkenan kepada Allah. Jadi hari ini engkau kepahitan dengan suamimu, saya mau berdoa pada hari ini. Engkau kepahitan dengan istrimu, saya mau berdoa hari ini agar Tuhan melepaskannya. Engkau kepahitan dengan anak-anakmu hari ini, aku juga ingin berdoa bersama dengan engkau agar Tuhan melepaskan dan membebaskan kepahitan itu. Hari ini jika engkau kepahitan dengan orang tuamu, saya juga ingin berdoa buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Hari ini mata kami tercelik, mata kami terbuka, mata kami mengerti bahwa kepahitan adalah sengat maut yang mematikan. Sebab Tuhan tidak menyayangkan Yefta.
pahlawan perang yang hebat, pemimpin rohani yang besar, yang luar biasa, yang memimpin orang-orangnya Gilead dari suku yang kecil berperang dengan kemenangan demi kemenangan. Tetapi pada waktunya engkau melihat bahwa Yefta tidak selesai dengan dirinya, ada kepahitan yang masih menguasai hatinya, ada luka batin yang masih bercokol di dalam hatinya, dan engkau meninggalkan dia, engkau membuat dia terhilang dari panggilan Tuhan yang sempurna dan hebat. Hari ini kami belajar sebuah perkara yang penting. Siapapun kami hari ini, sebesar apapun karya yang kami kerjakan buat Tuhan, tetapi kalau kami hidup dalam kepahitan, maka kami tidak memiliki tempat dalam rencana dan rancangan Tuhan yang hebat. Hamba rindu Kolors dimanapun mereka berada, hidup dalam kelas kasih Tuhan. Mereka hidup dalam anugerah Tuhan, sehingga kepahitan tidak menggerogot hidup mereka, luka batin tidak menguasai hidup mereka, dan mereka dipakai Tuhan untuk karya Allah yang ajaib dan mulia. Hamba berdoa buat istri-istri hari ini yang mengalami kepahitan karena tindakan suami-suami mereka yang sewenang-wenang, melakukan KDRT, bahkan melakukan perzinahan, perselingkuhan. Hamba berdoa kasih Tuhan membebat hati mereka, memulihkan hati mereka, menyembuhkan kepahitan mereka. Hamba berdoa bagi suami-suami juga yang merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh istrinya. Hamba berdoa engkau juga mengampuni, engkau berikan kekuatan, engkau memberikan anugerah bagi suami-suami yang terluka oleh istrinya untuk hidup dalam pengampunan, hidup dalam kasih Tuhan, sehingga pengampunan mengalir dalam kehidupannya dan Tuhan memakai mereka dengan sempurna dan luar biasa. Hamba berdoa bagi anak-anak yang hari ini tumbuh kepahitan karena orang tua mereka yang berzina, orang tua mereka meninggalkan anak-anaknya pada mereka waktu masih kecil. Hari ini hamba berdoa, kuasa pengampunan, kasih Tuhan menyertai mereka semua. Dan kami juga percaya hari ini, kalau ada orang tua yang mengalami kepahitan dengan anak-anaknya, hamba berdoa, biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara dan hati dan pikiran mereka, sehingga mereka hidup di dalam damai dan sejahtera, sehingga tangan Tuhan yang kuat ada dan menyertai mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Jangan lupa malam hari kita masih ketemu dengan call malam bersama dengan Bapak Pendeta Muda Andres Teoadi. Kita akan bicara masalah kebenaran firman Tuhan ya. Kita akan dapatkan di pukul 20 nanti malam. Besok hari dan sampai Kamis masih berjumpa dengan saya membahas 7 series Sengat Maut Kepahitan. Nanti hari Jumat salah satu sesinya akan diisi oleh Bapak Pendeta Lamhot Butar-Butar dari Jakarta. Kita tetap dengan menggunakan akun FB saya ya. Tuhan memberkati.